COVID-19 rumah sakit inilah yang ada di Hotel Batu Raja itu. Ini akan menjadi sanksi sangat tegas dari kami untuk oknum tersebut. Itu janji kami. Jadi kami tidak main-main karena ini mengakibatkan. Gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi gitu ya? Hanya kelalaian segelintir orang. Kami semua tidak bisa mendaftarkan diri di P3K tahun ini gitu. Itu adalah ratusan tenaga kesehatan non-ASN se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku, melakukan pertemuan dengan PJ Bupati Oku, untuk tindak lanjut aksi yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu. Pertemuan dilakukan di Aula Rumah Dinas Bupati Oku. Minggu tanggal 6 November tahun 2022. Dalam pertemuan bersama Bupati Oku, para tenaga kesehatan non-ASN ini, mempertanyakan kembali, mengapa data mereka tidak terupdate, dan tidak bisanya mereka mendaftar untuk ikut seleksi menjadi tenaga P3K Kesehatan, di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Oku. Permasalahan tenaga kesehatan se-Kabupaten Oku ini timbul, bermula karena keluarnya surat pemberitahuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oku, yang ditujukan kepada seluruh kepala UPTD Puskesmas, agar menyampaikan informasi kepada tenaga kesehatan non-ASN, bahwa untuk seleksi tenaga P3K Kesehatan di lingkungan Dinkes Oku untuk tahun ini, ditunda di tahun 2023 yang akan datang. Dengan alasan, karena adanya kendala teknis pada portal SDMK yang mengakibatkan data para tenaga kesehatan non-ASN tidak terupdate. Akibat data tidak terupdate tersebut, ratusan para tenaga kesehatan non-ASN, di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku, tidak bisa mendaftar untuk ikut seleksi menjadi tenaga P3K Kesehatan pada tahun 2022. Yang pertama kali saya lakukan adalah memanggil Kepala BKPSDM, memanggil Kepala Dinas Pendidikan, memanggil Kepala Dinas Kesehatan, dan memanggil Kepala Badan Keuangan Daerah. Kenapa? Karena saya tahu bahwa pada saat bulan April atau Maret, saya kurang tahu, teman-teman Dinas Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan ngedes itu formasi awal sudah diusulkan 1022. Namun karena pada saat itu tidak ada dana, tidak ada anggaran, maka ini kita tunda dulu. Nah, itulah latar belakang saya kenapa saya panggil Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BKPSDM, dan BKAD. Saya minta itu dianggarkan lagi. Saya tidak mau tahu caranya bagaimana. Pokoknya pengadaan P3K Kabupaten Oku tahun 2022 harus terlaksana. Itu. Akhirnya dengan bantuan kawan-kawan dari DPR juga, tim TAPD, kami berjuang menyeset anggaran. Kami potong anggaran-anggaran yang sudah teranggarkan dan sudah akan dilaksanakan dari beberapa UPD, sehingga kami mempunyai anggaran cukup untuk pengadaan P3K. Dan pada saat itu juga saya perintahkan Kepala BKPSDM berkoordinasi segera dengan Kemenpan RB untuk mendapatkan formasi kuota P3K kita. Dari itu pun sudah bisa kita laksanakan, kita siapkan untuk pengadaan P3K dari tenaga kesehatan. Dan kami pun sudah meminta kepada teman-teman Dinas Kesehatan untuk segera lakukan update data. Berapa jumlah tenaga kesehatan yang ada di sini? Dan itu cukup panjang waktunya, Juni, Juli, Agustus, September. Dan ini sudah bukan ranah kami lagi, bukan ranah BKPSDM, karena
sistem itu, DMK itu adanya di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Operatornya adalah Dinas Kesehatan. Terakhir waktu ada Zoom meeting, ini informasi dari teman-teman KPI SDM, tanggal 29 Oktober, ya, mana minta tadi? 29 Oktober, itu sudah ikut mereka ini. Loh, kok bisa-bisanya? Begitu pendaftaran, kami cek sama teman-teman BKS SDM, ternyata nol. Dan akhirnya kami kemarin hari Jumat, Kamis Jumat, tanpa sepengetahuan siapapun di sini, saya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, saya berkoordinasi dengan teman-teman BKN, bahkan saya memutus orang untuk berangkat ke Kementerian Kesehatan guna bagaimana caranya ini masih diberikan kesempatan untuk teman-teman nakes. Dan saya kemarin sudah berangkat ke Jakarta, salah satunya kalau untuk ini juga. Tapi karena itu tidak ada di sistem DMK, tidak bisa. Saya marah, saya sangat kecewa dengan kinerja oknum Dinas Kesehatan. Dan ini tentu akan mendapatkan sanksi yang tegas dari kami nantinya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kronologisnya. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin kemarin untuk bagaimana caranya ini masih ada peluang celah. Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan jawabannya. Untuk itu kita sama-sama berdoa. Tapi itu tidak pasti. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan masih bisa diberi kesempatan. Tapi jangan diharap bakal ada terlebih dahulu. Kita lebih baik bicara pahit-pahitnya dulu daripada kita kecewa kembali. Tapi kami sedang berupaya, masih berusaha untuk membuka jalan untuk teman-teman nakes ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami paling pada saat pertemuan pagi ini hanya bisa menjanjikan satu, bahwa tahun 2023 anggaran untuk pengadaan P3K dari tenaga kesehatan tetap kami akan pertahankan dan tidak akan diganggu satu sen pun oleh siapapun. Itu janji kami yang pertama. Dan yang kedua, kami akan memberikan sanksi yang sangat tegas kepada oknum yang telah melalaikan tugas pokok dan fungsinya. Nah, yang ketiga, kami akan turun langsung nanti dibantu teman-teman DPR dan BKPSDM. Kami akan ambil alih untuk aplikasi SISDMK ini. Kami akan lakukan pendampingan sehingga tidak ada lagi kelalaian yang diakibatkan oleh teman-teman oknum tadi, sehingga merugikan teman-teman sekalian. Nah, itu. Ini mungkin pengantar dari kami. Ini saya beserta jajaran BKPSDM melihat terus perkembangan ini. Kenapa Dinas Kesehatan ini di dalam pengumuman farmasi 249 peserta 0. Kan terkejut aku. Kalau Dinas Pendidikan jalannya. Kupanggil lah pada waktu itu Pak Lukman, Pak Rojali, belum dia ini. Karena yang membidangi bereaksi, ya akhirnya tidak usah detailnya. Kami suruhlah beliau ada Pak Rojali segeralah ke Jakarta. Hari ini juga bila perlu kami juga berangkat karena waktu tinggal hitungan jam. Pak Lukman keluar, Pak Rojali kepanggil pula. Pak Rojali main ceritanya, ini dia datanya, kita pesertanya. Nah, farmasi sudah ada. Farmasi sudah putus sekali. Farmasi OKU 249 peserta 0. Pak Rojali karena beliau ini kan pelaksana tugas. Ya sebenarnya bukan bidang beliau ini kena imbas sebenarnya mungkin ya, karena gawe-gawe Pertemuan tenaga kesehatan dengan PJ Bupati Oku ini dihadiri oleh PJ Bupati Oku, Teddy Meilwansyah, Kadinkes Oku, Rozali, para staf khusus Bupati, Ketua Komisi 2 DPRD Oku, Parwanto, Kepala BKAD Oku,
Hanafi, Kepala BKPSDM Oku, Mirdaili, dan Dr. Rina Diana, Direktur RSUD Batu Raja serta para nakes se-Kabupaten Oku. Dalam kesempatan pertemuan ini, para peserta nakes melalui beberapa perwakilannya menyampaikan, yang pada intinya, meminta kepada PJ Bupati Oku agar data mereka segera terupdate, dengan harapan mereka sebagai tenaga kesehatan non-ASN bisa mendaftar, dan mengikuti seleksi P3K kesehatan di tahun ini. Serta menuntut kepada PJ Bupati Oku, agar menindak tegas oknum Dinkes yang diduga telah melakukan permainan di balik permasalahan ini, sehingga data tenaga kesehatan di Kabupaten Oku tidak terupdate di SDMK, yang mengakibatkan para nakes gagal seleksi P3K pada tahun 2022 ini. Rapat kemarin. Yang kedua ini lah aduh nyato-nyato kami banyak di sini uang rumah sakit. Tidak diomongkan. Sedangkan waktu musim COVID-19 uang rumah sakit inilah yang ada di Hotel Batu Raja tuh. Nyato itu Pak. Nyato. Ulang lagi kami sangat sedih Pak. Coba pikirkan kami ketika kami harus menghidupi anak-anak kami. Ketika kami adalah harapan kedua orang tua. Kepala BKPSDM Kabupaten Oku, Mirdaili, di kesempatan ini mengatakan, bahwa dirinya sangat merasa kecewa atas kejadian ini, yang mengakibatkan para nakes tidak bisa ikut tes seleksi P3K Oku tahun 2022. Disampaikannya, semua tenaga kesehatan Kabupaten Oku yang sudah terdata bisa kapanpun untuk mengikuti tes P3K, asalkan nakes sudah terdata. Dikatakannya, tenaga kesehatan Kabupaten Oku sebenarnya sudah termasuk data, namun, hanya saja kemarin tidak terupdate data. Untuk sekarang kita semua tidak bisa apa-apa lagi untuk penerimaan ini, tapi di 2023, insya Allah, pemerintah pusat sudah memperjuangkan dan memikirkan 3 opsi untuk tenaga honorer. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oku, Rojali, di kesempatan ini menyampaikan, ucapan permohonan maaf atas permasalahan yang telah terjadi ini. Jurnal 88 News, Hermanto Idris, melaporkan, dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.